Shalom Cat Lovers, kebaikan Tuhan melingkupi setiap kita hari ini. Kasih setianya yang menjadikan kita baru di dalam Tuhan. Bersyukur buat hari baru yang Tuhan beri. Percaya bahwa hari ini ada Tuhan yang melangkah bersama dengan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemuliaan bagimu Yesus, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam, salam, saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah dipilih untuk berbuah. Nats dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudaraku terkasih, ayat ini mungkin saja tidak asing lagi di telinga saudara. Saudaraku, banyak orang Kristen dan anak-anak Tuhan berpikir bahwa Tuhan memilih kita, ya, sebagai umat pilihan hanya untuk masuk ke dalam surga. Ya, saya mau kasih tahu, pemikiran ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus
Menyelamatkan kita bukan hanya ingin menghindarkan kita dari hukuman neraka, lalu masuk ke dalam surga. Bukan sekedar itu, saudara. Ya, bukan sekedar itu. Ya, tetapi Ia memiliki tugas untuk kita semua, ya, yang sangat penting malah, ya, untuk kita jalani. Tuhan menghendaki kehidupan kita yang terbatas di muka bumi ini agar dapat memberi dampak bagi banyak orang, saudara. Ya, bacaan firman Tuhan, ya, nas yang kita ambil tadi dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16 ini sudah sangat jelas, ya, menyatakan tujuan Tuhan memilih kita, yaitu supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan supaya buah itu tetap, maksudnya kekal, saudara. Buah di sini berbicara mengenai kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kata buah dalam bahasa aslinya adalah karpos, saudara. Memiliki arti yang lebih jelas, yaitu kehidupan yang memberi nilai tambah bagi orang lain, memberi dampak bagi banyak orang. Saudaraku, hari ini saya mengajak untuk kita, mari jadi orang Kristen yang menggenapi tujuan Tuhan. Mulai dari lingkungan saudara, ya, lingkungan keluarga, lingkungan rekan kerja, dan dimanapun saudara berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita membaca ayat yang kita jadikan nats ini, mungkin saja orang berpikir bahwasannya kita sudah dipilih dari semula begitu ya untuk menjadi anaknya, tanpa mengikut sertakan free will. Ini juga sebuah kesalahan. Kenapa? Karena ketika Tuhan memilih kita, Tuhan menaruh hikmat kita. Nah, dibutuhkan yang namanya free will, kehendak bebas manusia untuk menerima atau tidak. Ya, free will kita bekerja di situ. Bila mana free will kita, ya, menyerahkan semuanya untuk mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah kita disebut sebagai orang-orang terpilih. Karena kalau misalkan, ya, free will itu tidak ikut campur, maka tentunya semuanya akan diselamatkan. Ya, karena Tuhan selalu berperkara yang baik. Gak mungkin Tuhan menciptakan manusia hanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Tentunya semua mau masuk atau mau dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ada orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, inilah free will yang menjadikan dia tidak memilih Tuhan. Dan free will tadi adalah alat pertanggungjawaban bagi dirinya di hadapan Tuhan kelak. Karena Tuhan tidak mau mengintervensi free will manusia. Karena sekali lagi, free will itu yang akan dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya begini, bila mana free will diintervensi oleh Tuhan, ya, maka ketika ada dialog hari penghakiman nanti akan berbeda, ya, akan berbeda, ya. Kalau di dalam dunia teologi ada yang namanya teodisi. Teodisi itu adalah di mana Tuhan yang dihakimi, begitu ya, Tuhan yang salah, gitu kan. Harusnya kan hari penghakiman kita yang dihakimi. Tetapi kalau dalam hal ini, ya, maka Tuhan yang terhakimi, ya. Nanti akan ada dialog misalkan seperti ini, hai, kenapa engkau tidak percaya kepadaku? Maka kita akan menjawab, engkau kan Tuhan, engkau kan bisa melakukan apa saja. Kenapa engkau tidak mengintervensi hatiku untuk percaya kepadamu? Nah,
Ini kita sedang menghakimi Tuhan, ini namanya teodisi, ini berbahaya saudara. Ya, karena sejak semula free will itu ya atau kehendak bebas itu Tuhan berikan. Semuanya kita yang menentukan mau menerima Dia sebagai Tuhan ya atau tidak menerima Dia. Maka semua tergantung kita. Maka baiknya ketika kita sudah menyerahkan free will kita kepada Tuhan, ya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita sudah menjadi bagian dari orang-orang terpilih ini. Dan ketika kita sudah menjadi bagian dari orang-orang terpilih ini, saudara, maka baiknya pula kita berbuah. Maksudnya adalah berdampak bagi banyak orang. Tentunya dampak yang positif, bukan yang negatif. Baik, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami benar-benar bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan. Ajar aku Tuhan, ajar kami Tuhan memiliki kehidupan yang berbuah Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan menguasai kami, memberi nilai tambah bagi kami Tuhan dan orang lain Tuhan. Terima kasih, pelihara kami Tuhan, menjadi anak-Mu Tuhan yang setia dan berbuah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, bila mana saudara merasa diberkati oleh video-video ini, saudara bisa bagikan ke orang-orang terdekat saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.